Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa syara'a lana salata wa zakata wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat jamaah khalaqah. Jamaah khalaqah atau mudzakarah atau tadarus di masjid kampus yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah saya bisa sampai di sini atas izin Allah. Mohon maaf terlambat karena jalanan macet, sampai ditelepon tadi sama Pak pengurus. Jam saya jam 5, jam masjid lebih cepat 4 menit. Jadi kalau bukanya ngikuti jam masjid berarti bukanya lebih cepat. Insyaallah maghrib hari ini jam 17.50 menit atau 52 menit ya. Teman sekalian, salam dan salam mari kita aturkan bahagia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan yang jelas puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini saya dikasih tema oleh panitia untuk membahas tentang khususiat atau kekhususan atau keistimewaan. Jadi kalau ada teman khusus itu berarti teman istimewa. Ya. Saya mencari-cari referensi, sebenarnya ini sudah jadi pemahaman kita, tetapi sebagai satu momentum kita harus menjadikan ini dengan pendekatan keimanan. Saya ingin menganalogikan, kita bisa menjalani puasa ini dengan nikmat, itu butuh prakondisi dan pendekatan iman. Kalau tidak didekati dengan pendekatan iman, maka tentu agak susah. Analognya itu ketika teman-teman misalnya punya teman atau saudara yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Teman-teman pasti kalau besuk atau jenguk bawa oleh-oleh. Misalnya dibelikan atau dibawakan buah anggur atau apalah buah yang paling mahal. Itu kira-kira pertanyaannya ada dua. Yang pertama, yang makan buah itu yang sakit apa yang sehat? Yang kedua, kalau misalnya yang sakit makan, itu kira-kira bisa nggak menikmati manisnya, lezatnya buah tersebut? Itulah kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disapa oleh Allah di dalam ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Kalau misalnya teman-teman melihat di jalan lah atau mungkin di pasar yang mereka tidak bekerja berat banget, dengan nyaman makan tanpa malu-malu atau merokok bagi yang perokok, itu kira-kira meskipun kita harus mendoakan mereka supaya beriman dan pada saatnya akan beribadah puasa, kita juga tidak boleh memvonis mereka. Tetapi itu gambarannya seperti orang yang sedang sakit tersebut, karena dia tidak bisa merasakan manisnya, lezatnya iman kalau tidak didekati dengan iman. Ya, oleh karena itu, sekalian, ini saya mengutip dari Dr. Muslim Muhammad Jawdad Al-Yusuf
Dia menggunakan bahasa Arab, laqad tafaddalallahu ta'ala alaina bisyarin karimin kullu khair wa nurun wa rahmatun fihi unzila Qur'an radikana hudan linnasi wa bayyinat minal huda wa furqan. Allah telah memberikan kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini dan dikhususkan pada kita. Karena itu banyak keutamaan. Maka yang bisa mendapatkan, merasakan kebahagiaan hadirnya bulan Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman. Saya yakin teman-teman yang hadir di masjid ini juga karena pendekatan iman. Nah, memang agama kadang-kadang itu memberikan motivasi. Datanglah ke majelis ilmu, apalagi di bulan Ramadan, karena pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 100 rakaat. Itu majelis ilmu di bulan Ramadan. Karena apa? Kita mendapatkan manfaat dengan hadir di majelis ilmu, itu akan menambah kualitas iman kita. Kalau kualitas iman kita, proses la'allakum tattaqun itu grafiknya akan makin meningkat. Tapi kalau pendekatannya itu tidak didasarkan dengan iman, maka insya Allah gagal gitu ya. Karena itu di breakdown di dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang satu lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma itu berarti siangnya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari fajar sodik atau setelah selesai sahur sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau man qama ramadhana itu menghidup-hidupkan, atau cara harfiah qoma itu artinya berdiri. Jadi mulai nanti maghrib jamaah di masjid, nanti setelah itu meneruskan bukanya, kemudian lanjut jamaah sholat taraweh disambung dengan jamaah isya disambung dengan taraweh, lalu witir. Setelah itu niat puasa. Niat puasa itu harus nginep, nggak boleh mendadak. Nah, kira-kira begitu. Utamanya setelah sholat witir. Maka nanti bangun sahur. Sahur itu kata Rasulullah, jangan tidak sahur. Sahurlah meskipun hanya dengan seteguk air putih. Karena fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Rasulullah menganjurkan kalau sahur itu belakangan, ekstrimnya ya mepet imsak. Bahkan kadang-kadang imsak oleh Rasulullah kalau masih belum selesai makannya, selesaikan. Yang penting jangan nabrak, nanti sudah subuh nekat gitu ya. Kalau itu kebablasan itu. Tapi ketika imsak, misalnya ada imsak gitu ya, sementara di tangan ini masih separuh, selesaikan. Yang penting jangan melewati waktu. Kemudian ketika buka nanti, kita disuruh cepat-cepat. Karena kebiasaan menunda saat berbuka, yang oleh hadis Nabi disebut wa farhatun inda iftari, dan kebahagiaan ketika berbuka, itulah revisi yang dibawa oleh Islam. Karena menunda-nunda berbuka itu tradisinya orang-orang Yahudi. Memang Yahudi ada puasa apa? Ada. Karena itu dalam ayat Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kita diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu menjalankan ibadah puasa. Nah, teman-teman sekalian, karena waktunya pendek gitu ya, Rasulullah memberikan keistimewaan, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, ya, Innallaha Ta'ala ihtassa hadzal syahrul karim bi faridati siyam alladhi huwa min afdhalil a'malil muqarribati ilallahi Ta'ala. Perintah puasa itu keistimewaan
yang nanti dibilang oleh Rasulullah, barang siapa berpuasa menghidupkan malamnya, dihapus seluruh dosa-dosa kita sebelumnya. Kalau hitungannya dari Ramadan yang dulu berarti 11 bulan. Kecuali dosa menyekutukan Tuhan, ya, itu yang tidak diampuni oleh Allah, dan itu Allah deklarasi di dalam Al-Quran, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila disekutukan, dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu, apapun dosanya. Nah, ini hebatnya. Maka dengan puasa kita berlapar, ya, berhaus, ya, menahan libido kita selama 1 hari, itu prosesi untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin analog sederhananya, kalau teman-teman mungkin ada yang di peternakan, ya, ayam yang secara tradisional itu, ya, tanpa melalui teknologi maksudnya, itu untuk bisa menetaskan telurnya, ayam itu puasa, nggak makan, nggak minum selama beberapa hari, karena butuh tubuhnya bisa panas sampai suhu tertentu, sampai ayam itu bisa netas. Kemudian sekarang diambil melalui teknologi, ayam nggak boleh kawin tapi disuruh bertelur. Caranya gimana? Ya inseminasi, ya, disuntik dengan, ya, tertentu supaya dia bisa bertelur terus gitu. Nah, ini kalau dari sisi peri kehewanan, salah, atau peri keayaman, ya. Jangan-jangan besok orang yang tukangnya nyuntiin ayam yang nggak boleh kawin tapi suruh bertelur terus, itu jadi penghalangnya masuk surga kan gitu, ya. Karena ayam kan juga berhak untuk bahagia, kira-kira gitu. Ya. Karena itu di bulan Ramadan ini yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran atau kitab suci, dan juga kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, itu adalah untuk memandu jalannya kita manusia. Ini sebagai wujud kasih sayang Allah pada kita sebagai hamba-hambanya, supaya jalannya itu bisa mengikuti Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Karena manusia itu di dalam diri kita sebagai manusia ini ada, ya, sifat-sifat uluhiyah atau ketuhanan, di satu sisi sifat-sifat iblisiyah, yaitu iblis yang ini terus berantem terus. Kalau yang menang uluhiyah, ya, maka arah jalannya menuju kepada kebaikan. Maka ada sifat Rahman, Rahim dan sebagainya, Raufur Rahim, itu supaya kita bisa meniru, sehingga kita bisa mewujudkan dalam perilaku kita sehari-hari itu menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang penyantun, menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang penuh kasih sayang. Tapi kalau sifat-sifat uluhiyah yang baik ini terkalahkan, maka yang mendominasi adalah karakter-karakter iblisiyah. Maunya menang, semua ditabrak, ya, karena dia dilanda penyakit-penyakit iblis tadi itu, yang semua kebenaran dilawan, kebenaran dirusak, maka dia ikuti nafsu-nafsu syaitoniyahnya itu, ya. Maka puasa ini mengarahkan kita. Kenapa ketika bulan puasa pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci rapat, setan-setan dibelenggu? Inilah supaya kita sebagai hamba Allah melalui bulan Ramadan 1 bulan ini bisa menjadi semacam orang baru, ya. Kalau di Buddha itu ada konsep reinkarnasi, nah, di Islam ini bukan itu istilahnya, tetapi kita kembali kepada fitrah. Maka nanti setelah kita puasa 1 bulan, kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kesucian itu apa? Ya tanpa dosa.
Allah menegaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Maka dalam konsep Islam setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Apakah bayi itu lahir dikehendaki atau lahir terpaksa karena hasil hubungan yang tidak melalui pernikahan? Bahkan misalnya ada anak lahir akibat hasil perkosaan, itu lahir dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa apapun. Nah, kita nanti ketika puasa 1 bulan sudah kita laksanakan, selesai kita kembali ke fitrah, ya seperti itu. Dosa-dosa kita ini semua dicuci oleh Allah, kecuali dosa syirik tadi. Nah, teman-teman sekalian, temannya para aktivis ini ya, yang saya perlu sampaikan. Menurut Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Al-Hikam. Hikam itu bentuk jamak dari kata hikmah. Ya, kalau ingin penasaran nanti tanya Mbak Google, tulis Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Hikam, kitab Al-Hikam, lalu ada Ibnu Athaillah, itu nanti teman-teman bisa dapat pelajaran banyak dari situ. Ya. Ada ditulis banyak hikmah. Beliau mengatakan begini, kalau ada seseorang di dalam dirinya sudah terjangkiti sifat sombong, sifat takabur, sifat mengagumi dirinya sendiri, itu berarti dia sudah mulai nyicil atau kredit menyekutukan Allah karena menganggap dirinya hebat. Berarti dia sudah menyaingi Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka puasa itu menyadarkan kita supaya jauh dari situ. Yang kedua, yukhassasu lisa'imil mukhlis bisyami babun min abwabil jannah yud'a babur rayyan. Allah sudah menyiapkan jalan tol khusus bagi teman-teman yang puasa. Yang ini tidak boleh dilewati oleh orang-orang yang tidak puasa. Namanya pintu Rayyan. Ini apa? Ini keistimewaan. Karena teman-teman ini sudah berlatih dari fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan menjadi orang yang jujur. Kalau nggak jujur, nanti mojok-mojok, makan, minum, ya. Setelah itu nanti bibirnya dilap supaya kelihatan kering, nah, kira-kira gitu. Tapi kalau orang jujur, itu justru dihargai oleh Allah. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah, ya, man soma wa nasiya fa'akala wa syariba fala yuftir syaumahu fa innama at'amahu wa saqallah. Barang siapa puasa kemudian dia lupa makan, piringnya mumpluk, tahu mumpluk ya, muncul, nah, kalau orang Jawa tahu ini, artinya nasinya penuh, dan setelah itu minum jus, gelasnya gede panjang, sampai selesai dia nggak sadar, gelegean atau apa namanya, sendawa ya. Setelah gelegean itu baru sadar, astagfirullahaladzim, saya puasa. Rasulullah bilang jangan batalkan puasanya karena yang memberi makan dan minum adalah Allah. Nah, tinggal bedanya antara lupa dengan lupa itu tipis gitu ya. Kalau orang yang lupa beneran itu Rasulullah melarang jangan membatalkan puasa. Teruskan puasanya karena pada hakikatnya yang memberi makan dan minum adalah Allah. Kalau bagi mahasiswa teman-teman yang fakultas hukum, orang lupa itu nggak bisa dikenakan sanksi hukum. Ya, namanya juga lupa. Sampai ada
agak meledek juga itu. Ciri-ciri guru besar itu kalau pelupa. Kacamata dipakai dicari, nak mana kacamata? Termasuk nanti mudah-mudahan sih kita nggak pikun. Kalau orang sudah mulai pikun, habis makan piring belum dicuci itu nanya, nak makanku mana? Gitu ya. Naudzubillah. Nah, supaya nggak cepat pikun, tuh teman-teman harus rajin baca Al-Quran. Ya, ini kekhususan yang kedua. Yang ketiga, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala kulla amali ibni adam lahu illa siyam. Iktabarahu lahu subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan seluruh amal perbuatan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali ibadah puasa. Ya. Wa ana ajibi. Ya, puasa itu kata Allah, untuk aku gitu ya. Bahasanya, tapi ini hadis qudsi, hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah. Illa siyam wa ana ajibi. Jadi kalau teman-teman puasa, bahkan orang-orang dulu itu mengajarkan namanya tirakat. Pernah dengar poso pati geni untuk jadi orang jaduk? Meskipun kadang-kadang kejadukan itu bisa digunakan untuk hal yang negatif. Jawara-jawara atau maling-maling itu juga ada yang harus tirakat. Supaya kalau dibacok nggak mempan, ditembak laka-laka, dibedil mencicil. Itu pakai puasa. Cuman salah penggunaannya. Orang-orang yang hebat itu juga begitu. Maka ada namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada puasa Dalail. Puasa terus tiap hari, bahkan bertahun-tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Itu ya insya Allah kalau teman-teman mau, itu juga akan menjadi modal penting. Yang keempat adalah, termasuk di sini sebelum keempat, itu ada hadis yang terusannya tadi adalah fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahil fatu famisami atyabu innallahi ta'ala min rihil miskini, riwayat Imam Muslim. Nabi itu sampai sumpah, dan demi diriku yang ada dalam kekuasaannya, sungguh aroma mulut orang yang puasa itu di hadapan Allah lebih wangi daripada wanginya minyak misik atau minyak kasturi. Setahu saya minyak misik, mohon maaf, minyak misik yang asli itu harganya mahal. Kira-kira mungkin sudah 15 tahun yang lalu, minyak misik yang asli itu 1 gramnya 350.000 rupiah. 1 gram loh ya. Kalau yang parfum model Prancis itu yang botolnya gede-gede, itu yang banyak adalah alkoholnya. Kalau minyak misik itu bisa dijual, dioles-oles di tangan di sini, itu harganya mungkin sekarang ya mungkin sampai 1 juta. Itu minyak misik. Ya memang generasi sekarang ini kebanyakan ya parfumnya dari Eropa, dari Paris gitu ya. Gitu. Kenapa begitu? Karena ini kalau menurut Imam Ghazali masuk kategori atau level puasanya khawasul khawas. Maka orang yang puasa itu dianjurkan untuk berzikir, tadarus Al-Quran. Kalau nggak bisa, tidur. Sehingga tidurnya orang puasa itu dimasukkan dalam golongan ibadah. Naumu shaimin ibadah. Tujuannya apa? Tidur itu supaya tidak ngomong yang sia-sia, supaya tidak ngomong yang jorok, supaya tidak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Dan itu pun nanti Allah masih kasih kesempatan
di akhir puasa dengan bayar fitrah. Itu redaksi hadis Rasulullah sangat eksplisit. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamarin tuhratan lisa'imi wa tu'matan lil masakin. Bahkan ada riwayat hadis tuhratan lisa'imi minal lagwi warrafas. Rasulullah memfardukan kalian membayar zakat fitrah untuk apa? Tuhratan lisa'im, mensucikan orang-orang yang puasa dari apa? Minal lagwi, dari omongan-omongan amalan yang sia-sia, warrofasi dan jorok kotor parno. Nah gitu. Dengan zakat fitrah. Ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa, dan itu hanya terjadi di dalam bulan Ramadan. Berapa Pak zakat fitrahnya? 2,7 kilogram. Orang Mekah sana pakai kurma kering minta marin, orang Semarang pakai beras. Pak, beras harganya mahal, ya diikuti. Berarti salah ya pemimpin, kenapa tidak bisa menstabilkan harga beras. Masuk negara agraria, sawahnya banyak, ya, padinya banyak, sampai harga beras mahal, itu ya salah. Tapi ukurannya adalah nilai beras yang dikonsumsi. Kalau yang dikonsumsi itu rojo lele, maka bayar zakat fitrahnya ya rojo lele. Kalau yang dimakan rojo lele bayarnya beras jatah, itu namanya menipu atau ngakali Jawanya pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada juga berikutnya yang keempat adalah tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Ya, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Tetapi Pak, nyatanya masih ada orang yang maksiat. Berarti itu ya karena dia tidak bisa memahami apa yang keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Maka di awal tadi saya sampaikan, ini harus didekati dengan keimanan. Yang nggak punya iman nggak bisa paham, nggak bisa merasakan bahwa puasa itu nikmat. Seperti tadi, orang yang sedang sakit dikasih buah yang paling mahal sekalipun, dia nggak bisa merasakan nikmat. Disuruh makan, coba dicipi, pahit gitu. Karena apa? Karena dia sakit. Loh, berarti saudara-saudara kita juga pada sakit Pak. Ya, saya nggak mengatakan begitu. Ya. Tuh, kalau orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa, ya dia nikmat seperti biasa, ya itu berarti imannya sedang kosong atau sedang di titik nadir, titik nol. Ya. Fi syahri Ramadan al-mubarak yaftahullahu subhanahu wa ta'ala abwabal jannah ala masra'iha likulli taibin taubatan nasuha wa qasurut ya syariyal mutabarat al-wajibul abwabil jahim. Jadi ini Allah memberikan kelonggaran pada kita semua supaya bisa masuk pintu surga. Apalagi tadi ada jalan tol khusus bagi orang yang puasa, yaitu pintu Rayyan. Ya. Kira-kira besok kita bisa menuntut itu kalau di surga. Kalau teman-teman rajin puasa, ya Allah, mana pintu tol saya masuk surga? Kira-kira begitu. Kan Allah adil, nggak mungkin, ya nggak mungkin berbohong, ya. Dan ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Rasulullah bilang idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim. Muttafaqun alaih itu yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini agak belok sedikit, yang menyeleksi dari kira-kira 600.000 hadis lebih menjadi 6.000-an lebih, 6.600-an. Itu setiap kali nulis satu hadis sholat sunnah 2 rakaat. Teman-teman bisa bayangkan. Dan mensyaratkan orang yang meriwayatkan itu dia harus adil.
Orang yang adil menurut para ulama itu yang menjadi perawi hadis, dia tidak mau menjalankan yang makruh saja nggak mau, apalagi yang haram. Hafalannya kuat, dalam kajian ilmu hadis disebut dengan dobit. Gabungan dobit, ya, hafalannya kuat dengan orang yang tadi adil, itu disebut dengan sikoh, orang yang bisa dipercaya. Kemudian antara perawi satu dengan yang lain harus nyambung dan pernah ketemu meskipun hanya sekali. Imam Muslim agak longgar, tidak mewajibkan harus ketemu, yang penting satu lifting, satu angkatan itu masih nyambung, ya. Itu persyaratannya. Di samping itu riwayatnya ini harus cocok, ya. Apalagi kalau teman-teman membaca ada hadis mutawatir. Mutawatir itu dari Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, ini banyak orang, nanti dari sahabat angkatan pertama menurun ke banyak orang lagi, berikutnya menurunkan lagi, karena rata-rata dari Rasulullah sampai Imam Bukhari, Imam Muslim itu antara 6 sampai 7 tingkatan. Dan itu kalau ada satu saja yang kemudian dikenal sebagai pembohong, itu kualitas hadisnya jadi gugur. Ini makanya sebagai tambahan bagi kita. Lanjutnya, teman sekalian, yang kelima, ya, tusfatus syayatin, ya, setan-setan ini dibelenggu. Wa min mazaya syahri Ramadan al-kubar anallah subhanahu wa ta'ala isfatu syayatin alladzina yas'auna fil ardi fasadan. Di dalam penjelasan ini Allah sengaja membelenggu, karena setan itu pekerjaannya yas'auna. Yas'auna itu sama dengan kata sa'i, artinya jalan cepat untuk apa? Fasadan, merusak. Ya. Sekarang ini harus sangat hati-hati, karena setan itu bergentayangan terus menggoda kita. Lagi PDKT, lagi pertemanan, itu kalau nggak hati-hati, Masya Allah. Maka Rasulullah wanti-wantilah yahluwanna ahadukum bimro'atin illa wa ma'ahadu mahromin. Jangan suka nyepi berdua-duaan antara laki dan perempuan, karena nanti pihak ketiganya adalah setan, kecuali ada mahram. Ya. Setan itu wah telaten luar biasa. Dan biasanya setan itu SOP-nya, kalau yang digoda itu baru semester 1, setannya sudah semester 3. Kalau yang digoda semester 3, setannya sudah semester 5. Kalau yang digoda S1, setannya S2, maka terus gitu, dan itu dari berbagai arah. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Yang keenam, ini yang tadi sudah saya singgung sebenarnya, ghufranu ma taqaddama minad dammi, diampuninya dosa-dosa yang sudah lewat. Ini kalau saya nanya, kira-kira teman-teman ini selama 1 tahun itu dosanya banyak apa banyak? Rasulullah itu sampai mengatakan kullu bani adama khotta'un. Seluruh anak cucu Adam, Nabi Adam itu tempatnya berbuat keliru. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat keliru itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat. Maka kita sejak bulan Rajab, yang kata Rasulullah syahru Rajaba syahrullah wa syahru Sya'bana syahri wa syahru Ramadana syahru ummati. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan Sya'ban itu bulanku, dan bulan Ramadan itu bulan umatku.
Gimana Pak ceritanya? Rajab Allah memanggil Rasulullah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum naik ke langit 7 dan ke Sidratul Muntaha, Jibril perintah kepada Nabi Muhammad untuk ngimami sholat jamaah di Masjidil Aqsa yang sekarang sedang mau diobrak-abrik oleh Israel itu dengan nabi-nabi terdahulu. Dan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu. Nah, tentu ini kalau kita percaya dengan iman. Karena roh itu tidak mati. Yang mati itu jasmaninya. Hingga nabi-nabi terdahulu itu masih bisa. Kalau misalnya teman-teman ada saking rajinnya puasa, tirakat, wiridan, baca istighfar, kemudian Rasulullah datang menemui, itu berarti Rasulullah. Karena tidak ada setan yang bisa mengembo-ngembo gitu ya, menjelma seperti Rasulullah. Dan itu bisa saja, kita tidak tahu. Ya. Maka bulan Rajab disebut bulannya Allah. Karena perintah sholat itu malaikat Jibril nggak boleh nemenin, nggak kuat. Jadi ketika sampai di langit 7 itu Rasulullah berbaik hati, mau mengajak malaikat Jibril untuk ikut naik ke Sidratul Muntaha. Tapi di berbagai sumber pada saat mau naik itu tiba-tiba Jibril itu merasa seperti badannya mengecil, kal ifrit, seperti burung emprit, ya seperti ya kayak burung kecil lah gitu ya. Sehingga di situ kemudian Rasulullah, berarti ini Allah tidak mengizinkan. Akhirnya yang naik ke Sidratul Muntaha itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat yang semula 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu terjadi tawar menawar itu dari 50 setelah ketemu Nabi Musa, apa oleh-olehmu gitu ya. Saya diperintah sholat 50 waktu. Dan Nabi Musa itu kan umatnya nakal-nakal nih. Kemudian dianalogikan, kamu harus minta keringanan, nggak mampu. Nyatanya sholat 5 waktu saja berat kan? Apalagi sedang nonton sepak bola misalnya. Nonton final badminton. Wah, itu sampai kacang di depannya habis, mau sholat saja berat. Lebih kacau lagi kalau jagonya kalah, mau sholat jadi nggak semangat, nanti malah kadang-kadang maki-maki Tuhan, berarti Tuhanku nggak dikabulkan, Tuhan nggak adil, jagoku kalah, repot itu. Nah ini yang nyatanya berat, dan itu diakui. Al-Quran sendiri mengatakan wasta'inu bis-sabri was-sholati inna lakabiratun illa alal khashiin. Memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa inna, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, itu terasa berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, maka disebut syahrullah. Kemudian ada nisfu Sya'ban. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang, karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah puasa 1 bulan loh. Ya kita tidak, ya kalau bisa bagus, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, namanya puasa sunnah. Tapi Nabi itu puasa. Karena di bulan Sya'ban itu banyak keistimewaan, terutama laporan catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Maka satu saat Nabi ditanya, kenapa Rasulullah puasa? Beliau menjawab, bulan Sya'ban itu bulan laporan amal itu diserahkan, dan saya lebih nyaman, lebih bahagia, lebih senang kalau saya sedang puasa ketika catatan amal saya itu dilaporkan. Nah, malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah menjelaskan begini, ma min sautin ahabbu ilallah min sauti abdin mudnibin taba ilallah fayaqulu labbaika ya abdi salma turid. Tidak ada suara yang paling dicintai di hadapan Allah di malam nisfu Sya'ban itu
kecuali suara seorang hamba yang berlumuran dosa, yang bertaubat kepada Allah, baca istighfar banyak. Maka ketika itu Allah menyambutnya, labbaika ya abdi, selamat datang hambaku, salma turid, mintalah apa yang kamu kehendaki. Itu di malam nisfu Sya'ban. Maka kemudian setelah itu ada bulan Ramadan ini, inilah bulan keistimewaan. Ya, kita ini Masya Allah, apalagi kita di Indonesia, di setiap masjid menyediakan takjil. Karena orang yang menyediakan takjil itu dapat pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa yang menikmati takjil. Nah, itu hebatnya. Ya, itu luar biasa. Kalau misalnya ada teman yang sangunya lebih, nah itu bisa untuk menyediakan takjil itu pahalanya kalau takjilnya 25, yang makan 25 berarti dapat puasa 26, puasa dirinya dan ditambah puasanya 25 yang menerima takjil tersebut. Ya, ini diampuni dosa-dosa kita. Kita nggak bisa bayangkan kalau dosa kita tidak diampuni. Sama, maaf, ini sekedar analog yang sangat sederhana. Saya yang masih banyak dosa gitu ya, banyak salah, banyak dosa. Itu kalau misalnya sedang sholat, sedang sujud bisa nangis, itu rasanya lego, merasa agak GR bahwa ini radarnya nyambung kepada Allah itu kalau saya. Karena orang nangis itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Misalnya ada pembimbing kemudian nangis-nangis, antara nangis bener atau nangis dibuat-buat itu mesti bisa dinilai. Itu kalau orang Semarang dobol gitu ya. Dobol itu bullshit ya, ngarang gitu ya. Karena orang nangis yang sesungguhnya nggak bisa dibikin-bikin. Ya kalau nangis ya dibikin-bikin bohong itu. Ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, teman-teman sekalian, lisa'imi farhatani. Bagi orang yang puasa itu dijanjikan dua kebahagiaan. Ya. Ini rinciannya, innallaha subhanahu wa ta'ala yudha'iful salihah min amal ibni adam al-hasanata bi asyri amsaliyah ila sab'i mi'ati dhufin illa sawm. Amal yang lain-lain itu pelipatannya 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa. Berarti puasa lebih dari itu. Karena puasa itu Allah langsung yang balas. Itu keistimewaan dan itu adalah kebahagiaan. Maka laki-laki tadi saya mengawali, kita alhamdulillah lapar pasti, haus pasti, karena itu alamiah, itu natural gitu ya. Bagi orang yang mohon maaf, karena ini ada cerita dan ini dibahas di dalam berbagai kitab, terutama usul fikih ya, bagi yang pernah mendengar usul fikih. Ada cerita dulu ya selevel menteri lah itu atau gubernur itu. Dia itu dikaruniai, mohon maaf, hipersek. Hipersek itu ya pokoknya pikirannya terus begitu. Kalau nggak melakukan bunsek itu pusing. Sampai akhirnya dia nekat, dia batalkan puasanya lalu berhubungan suami istri. Kemudian ada yang tahu, mungkin dia jujur itu pada temannya cerita dan lapor pada seorang mufti atau pemberi fatwa namanya Imam Al-Laisi. Imam ini ketika diminta fatwa tentang kasus orang ini, itu mengatakan dia harus puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Nah, kemudian ketika fatwa ini sampai kepada Imam Ghazali mengatakan nggak bisa begitu. Al-Quran sudah memberikan tuntunan kalau ada orang seperti ini maka hukumannya, sanksinya itu memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Nah, kenapa Mufti Al-Laisi begitu? Ya, katanya biar kapok, biar jerah.
Lah bagaimana biar cerah? Wong puasa 1 hari saja nggak bisa ngempet kok gitu ya. Apalagi justru puasa 2 bulan berturut-turut. Dulu puasa itu teman sekalian sebelum Islam datang itu sehari semalam. Jadi bukannya sekali tok. Malam itu juga puasa gitu. Maka sampai ada uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ayat itu merevisi tradisi puasanya orang-orang Yahudi yang 1 hari penuh. Bahkan puasa nyambung itu para agama Islam melarang yang disebut dengan wisol. Ya pernah dengar ya? Puasa wisol itu nyambung, enggak maghrib enggak buka tapi puasa nyambung itu dilarang. Jadi pahala ibadah puasa itu illasam fainauli wa ana ajibi. Karena apa? Sudah ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin tadi syahwatnya. Karena aku kata Allah, maka aku harus memberikan balasan yang khusus itu. Maka saya ulang lagi, kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh orang yang paham, oleh orang yang sehat hatinya, oleh orang yang sehat pikirannya gitu. Nah diteruskan lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa punya 2 kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi jaminan pahala bagi kita orang yang puasa, nanti kita akan ketemu langsung dengan Allah. Sama seperti ketemunya Rasulullah di Sidratul Muntaha yang menerima perintah sholat itu. Itu nggak bisa bayangkan bahagianya seperti apa ya. Nah kalau kebahagiaan itu nanti kita buka, di depan sudah disiapkan takjilnya gratis ya mas, nggak bayar ya. Itu satu kebahagiaan, tapi ada kebahagiaan yang lebih penting lagi, itu kita bisa bersama-sama, Masya Allah. Apalagi Al-Quran mengatakan wasiqal ladzina amanu ya ila jannati zumar. Besok kita ke surga itu bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri. Maka jangan dimonopoli surga itu. Nah kadang-kadang ada saudara kita yang memonopoli kebenaran, seolah-olah surga itu kaplengnya sendiri. Yang lain kafir ya, yang tidak ikut biat disebut kafir, yang tidak ikut kelompoknya kafir. Memang surga ini mbahmu apa gitu ya. Nah, maka kemudian ada yang moderasi beragama. Belum maghrib teman? Sudah? Ya, aduh. Ya yang terakhir ini yang ke-8. Ramadan itu awalur rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Ini bulan di mana 10 hari pertama kita ini baru 9 hari ya. 9 hari berarti kok 9 hari itu sudah lebih loh ya. Masa Rabu Kamis ini sudah hari Kamis, sudah 10 hari ya. 10 hari ini kasih sayang Allah ini. Ya. Kemudian nanti yang kedua pertengahan itu maghfirah, kita diampuni oleh Allah. Meskipun sebenarnya ini untuk menjanjikan saja, maghfirah juga bisa diberikan oleh Allah sekarang juga gitu ya. Dan yang ketiga itqun minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Saya kira ini teman sekalian, kalau saya berpanjang kata nanti ketularan orang Yahudi nggak bagus ya. Karena buka puasa harus cepat-cepat. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni laka sumtu wa ala jawabtu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dapat mau rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mohon maaf ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa qiyamana wa qurratan wa ta'ala min arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.